Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ani Fitrianti dari Legorerce ingin mempresentasikan tugas struktur 18 mengenai hukum administrasi negara. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri. Kemudian hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam hukum kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi hukum administrasi negara adalah hukum mengenai subjek hukum dalam lapangan administrasi negara yang dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai hubungan dinas publik. Kemudian perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai meliputi yaitu meramalkan kebutuhan pegawai yang akan datang, memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang, membandingkan kebutuhan pegawai yang diramalkan dengan persediaan pegawai yang diproyeksikan. Dan selanjutnya merencanakan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Selanjutnya di sini ada definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari memenuhi syarat yaitu untuk menjadi pegawai ditentukan dalam presentasi kumulatif dan lain-lainnya. Kemudian di situ ada diangkat oleh pejabat yang berwenang. Maksudnya ialah dengan adanya surat keputusan oleh kepala instansi yang bersangkutan yang menyantumkan pangkat dan golongan. Kemudian diserahi tugas, maksudnya yaitu untuk menjalankan tugas pemerintah yang ada dalam HAM otonom dan digaji. Penggajian ini berlaku secara nasional. Kemudian ada prinsip-prinsip kepegawaian. Prinsip-prinsip kepegawaian meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Kemudian prinsip demokrasi, prinsip equal pay for the equal work, prinsip the right man in the right place, prinsip komunikasi dan seimbang, dan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Maksud dari prinsip kemanusiaan ialah setiap pegawai harus memiliki porsi yang sama dalam hal persamaan harga diri, kemauan, dan cita-cita. Prinsip kesatuan arah maksudnya itu pelaksanaan kebijaksanaan administrasi pegawai memiliki arah yang sama sesuai dengan Undang-Undang 1945 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian prinsip kesatuan tujuan, maksudnya itu seluruh pihak harus melakukan kegiatan pekerjaan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada prinsip kesatuan komando. Prinsip kesatuan komando maksudnya yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi pegawai harus bersumber pada kepemimpinan yang jelas. Kemudian prinsip wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya yaitu pelaksanaan administrasi kepegawaian perlu dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini maksudnya yaitu melaksanakan administrasi kepegawaian harus dilakukan dengan sistem demokrasi seperti saling menghormati, menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan. Prinsip equal pay for the equal work. Di sini maksudnya
pemberian balas jasa atau reward and payments kepada semua pegawai harus sesuai dengan kinerja pegawai. Kemudian ada prinsip the right man in the right place. Maksudnya itu proses penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Prinsip komunikasi yang seimbang. Maksudnya di sini yaitu seluruh pihak yang diterlibatkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pegawai harus bisa menghargai waktu dan membudayakan etos kerja dan tinggi. Terakhir, efisiensi dan produktivitas kerja. Maksudnya yaitu usaha dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pegawai dengan baik dan ramah di lingkungan kerja. Seperti itu. Kemudian di sini ada birokrasi meliputi 3 hal, yaitu aparatur negara, aparatur pemerintah, dan institusi politik. Kemudian fungsi dan aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional. Dan kemudian terakhir proses teknis pelayanan undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.